Amin. Bimbinglah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saudara sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Bisa istirahat tadi malam. Kelihatannya tadi malam hujan ya? Iya. Ketika tidur ya. Sayup-sayup terdengar. Saya hanya terbangun ketika mendengar sahur. Selesai itu tidur lagi. Tak ikut sayur, tak ikut sahur. Sahur jam 3.24. Baik para saudari, kita mulai hari ini merenungkan ensiklik kekayaan dari ensiklik Paus Fransiskus Dilexit Nos, di mana dalam ensiklik Dilexit Nos ini berbicara tentang hati Kristus, hati kudus Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini juga bisa menjadi salah satu juga kebanggaan ya bagi tarekat-tarekat yang berdevosi dan bersemangatkan hati kudus Yesus. Salah satunya kita, di mana salah satu alasan yang muncul mengapa ensiklik ini akhirnya diluncurkan dan juga dipromulgasikan serta disebarkan oleh gereja, karena memang melihat kenyataan dunia saat ini, terutama dilatar belakangi dengan situasi perang ya, perang antara Ukraina dengan Rusia, Putin, dan juga dengan Ukraina dengan bala pasukannya itu dan juga koalisinya. Ketika kita melihat dan membaca sebuah ensiklik, kalimat pertama yang tertulis dalam ensiklik itulah yang menjadi judulnya. Dari ensiklik Dilexit Nos ini, artinya itu pertama kali ketika kita membaca ensiklik ini, kata pertama atau kalimat pertama dari ensiklik itulah yang menjadi judul dari ensiklik itu. Maka dari saya kutipkan dari nomor 1, ensiklik Dilexit Nos ini, dia telah mengasihi kita. Arti kata dari Dilexit Nos. Kata-kata ini muncul dari kata Santo Paulus yang juga berdasarkan pada pengalaman di mana Yesus memerintahkan kepada para muridnya untuk saling mengasihi, dan juga ditunjukkan secara langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus lewat sengsara, lewat kurbannya, Dia mengasihi kita. Jadi Santo Paulus itu dengan mengatakan Dia telah mengasihi kita, bukan pertama-tama itu adalah kata-kata
kosong, tetapi berdasarkan pengalaman dari para murid, para rasul, dan juga pengalaman pribadi dari Santo Paulus sendiri. Sehingga pengalaman di mana para murid dikasih oleh Yesus itu juga dialami oleh Santo Paulus dan semakin menegaskan bahwa Yesus memang mengasihi kita. Entah berapa kali kita mendengar kata ini ya, Dia Tuhan kita telah mengasihi kita. Sudah banyak kali kita mendengarkan kata ini, Dia Tuhan kita Yesus Kristus mengasihimu. Dengan kata-kata ini, Dia telah mengasihi kita, hendak menyadarkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Kalau kita bisa baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, dan juga dikutip dalam bulan Spes Non Confundit dalam Peziarah Pengharapan dalam memasuki tahun jubileum ini, juga dikatakan dalam bulan Spes Non Confundit memasuki tahun kerahiman ini, tahun belas kasih ini, ensiklik ini ada sebelum ditetapkan ya, tahun belas kasih ini, kurang lebih bersamaan, sehingga isinya itu saling terkait ya. Isi dari Gula Spes Non Confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan, itu sangat terkait juga dengan ini, hati Kristus, tentang ensiklik Dilexit Nos. Dikatakan dalam Spes Non Confundit, pengharapan Kristiani tidak mengecewakan karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Allah. Di situ saya tuliskan dengan tulisan yang sangat kecil ya. Kita pisahkan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu hal lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi memang ini keyakinan dari Santo Paulus bahwa dalam situasi apapun hidup kita, entah suka, entah sedih, bahagia, terpuruk, situasi ini tidak meyakinkan kita bahwa situasi real, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus apapun itu situasi kita. Ini menjadi pengharapan kita, sumber pengharapan kita, sehingga pengharapan itu bukanlah sesuatu yang nanti akan terjadi. Pengharapan itu bukan hanya optimisme, tetapi pengharapan menurut kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah kepastian bahwa saya dan saudara semua itu dikasihi,
dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sehingga pengharapan Kristiani itu sebagai sebuah kepastian, bukan PHP, ya, tetapi memang kepastian. Kepastian bahwa kita itu lebih dulu dikasih oleh Tuhan dan berakar pada kasih dan iman, di mana Tuhan tidak akan pernah meninggalkan sendirian, dan Tuhan pun akan menepati janjinya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Ini bahwa salah satu alasan munculnya Space.com mungkin pengharapan tidak mengecewakan dalam mengisi tahun kerahiman ini, karena selama ini dalam banyak tulisan-tulisan resmi gereja lebih banyak menonjolkan tentang iman dan juga kasih. Padahal kita memiliki 3 utama teologal yang tidak terpisahkan: iman, kasih, dan harapan. Yang terbesar di antara memang kasih. Nah, pengharapan ini seringkali tidak diberi porsi yang besar dibandingkan dengan iman. Padahal pengharapan ini membuat kita tetap bisa bertahan, ya, di dalam situasi apapun hidup kita. Maka dalam Space.com pengharapan tidak mengecewakan karena didasarkan pada iman juga, didasarkan pada kasih dan iman, di mana Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri. Jadi pengharapan Kristiani adalah sebuah kepastian bahwa Tuhan Yesus menyertai kita di dalam situasi apapun. Santo Paulus menegaskan hal ini dengan penuh kepastian. Hal itu maksudnya Dia itu mengasihi kita, karena Kristus sendiri yang mengatakannya kepada para murid-Nya, "Aku telah mengasihimu dan telah memberikan nyawa untukmu." Tidak ada seorang yang lebih mengasihi sahabatnya daripada seorang yang sungguh-sungguh menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Dan kita semua adalah sahabat Kristus. Hatinya yang terbuka mendahului dan menanti kita tanpa syarat, tanpa menuntut syarat apapun untuk mencintai kita dan menawarkan persahabatannya kepada kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Ini. Seperti tadi dalam bacaan Injil yang kita bisa merenungkan cinta Tuhan itu, ya, di mana cinta seorang bapak itu selalu menanti anaknya pulang. Dalam situasi apapun keadaan anak, ya namanya anak, ketika pulang bapaknya akan selalu menanti dia pulang ke rumahnya. Dan kita lihat bahwa ketika seorang bapak tadi dalam bacaan Injil itu melihat anaknya kembali pulang, seolah-olah dia itu lupa bahwa anak itu pernah melukai dia, lupa bahwa anaknya itu pernah meninggalkan dia. Yang jelas hati bapak itu senang, bahagia ketika melihat anaknya yang hilang itu menjadi utuh kembali, menjadi kembali lagi ke dalam pelukannya. Dan inilah kasih Tuhan yang tanpa syarat itu, seperti kasih Bapa yang menerima begitu saja anaknya pulang dari tempat yang jauh, sehingga itu semakin menegaskan bahwa hati Kristus itu selalu terbuka
menanti kita tanpa syarat apapun. Yang penting kita kembali. Yang penting kita kembali. Di mana Dia menawarkan persahabatannya kepada kita. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 10. Romo bisa tanya nggak? Ya. Itu kan Romo mengatakan Santo Paulus menegaskan, tapi dikutip kok dari Injilnya Yohanes. Ya, Memang sengaja. ya, Apa? memang sengaja. Jadi ini sebenarnya tadi kelanjutan dari Yang di atas. Roma tadi ya, Oh. surat Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa demikian? Karena memang didasarkan dari sabda Tuhan sendiri ketika Yesus pernah mengatakan kepada para murid-Nya, kamu adalah sahabat. Tidak ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi oleh karena Yesus pernah mengatakan itu, maka Santo Paulus dengan kepastian penuh dia mengulangi lagi kata-kata Yesus, Dia telah mengasihi kita. Karena didasarkan pada peristiwa pengalaman di mana Yesus itu pernah mengatakan itu kepada para murid. Memang Santo Paulus kan tidak pernah mengalami berjumpa secara fisik dengan Tuhan Yesus dibandingkan dengan ke-12 murid yang lain. Yesus menjumpai Paulus dalam sebuah penampakan ketika Paulus sedang menjalankan tugasnya dengan jalan yang mendapatkan vision, penampakan bahwa Yesus yang menderita itu, Yesus yang bangkit mulia itu menampakkan diri kepada Paulus. Jadi memang kata-kata dari Paulus dikatakan di sini ya, ini Dia telah mengasihi kita dalam Roma 8 ayat 38 itu didasarkan pada pengalaman di mana Yesus pernah mengatakan itu kepada para murid-Nya bahwa aku telah mengasihi engkau dan aku menyebut kamu sebagai sahabat. Romo tadi slide sebelumnya terus DN itu apa? Dilexitnos. Bukan DS ya singkatannya? Bukan. Bukan ya. DN. Terus kan DS. Dilexit. Oh ini DS ya? Iya. Tadi ya. Ini DN. Dilexitnos. Dilexitnos ya. Iya. DS. Saya makan DS apa ya? DI. Hati adalah tempat ketulusan, ruang di mana tidak ada kebohongan dan kepalsuan. Yang ada hanyalah kejujuran kehendak, apa yang sebenarnya kita pikirkan, percaya dan inginkan, rahasia yang tidak diketahui siapapun. Singkatnya, hati adalah suatu kebenaran yang sesungguhnya perihal diri kita. Hati itu adalah inti tegalan kita, di mana di situ tidak ada kepalsuan, tidak ada itu namanya pencitraan dan ilusi. Bukan ilusi tapi ilusi, ya. Melainkan autentik, nyata, dan sesungguhnya siapa kita sebenarnya. Jadi ketika kita bertanya, hati itu di mana? Hati itu apa ya? Hati itu adalah tempat. Jadi hati bukan sekedar organ bahwa kita memiliki suatu organ di dalam tubuh kita yang namanya hati. Ternyata itu hati adalah tempat ketulusan, ruang di mana tidak ada kebohongan dan kepalsuan, hanya ada kejujuran dalam hati kita. Kata-kata kita mungkin bisa mengatakan yang berbeda dengan hati kita,
Tetapi ketika kita mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hati kita akan berontak. Hati kita akan berontak karena memang tidak mengatakan sesuai dengan suara hati. Seperti apapun upaya kita untuk memasukkan pencitraan diri kita, kalau kita lihat dalam dunia media sosial saat ini, ya, ada orang yang memasukkan identitas dirinya, ya. Bahkan banyak kisah ya, orang itu dulu pernah ada scamming ya, scamming ketika orang itu banyak orang tiba-tiba video call ya. Tiba-tiba ada nomor yang tidak dikenal, lalu kita pernah mengalami itu ya, tahun yang lalu katanya. Tiba-tiba ada nomor masuk dan video call. Ada beberapa orang yang mengangkat video call tak bernama itu, dengan nomor yang baru. Ketika sudah diterima, lalu wajah kita terlihat di layar handphone itu akan di scan, akan di screenshot, akan dipakai oleh orang yang menelpon itu dengan niat-niat jahat. Atau di media sosial kita seringkali, dulu saya pernah juga mengalami bahwa ada orang yang memiliki nomor HP, memakai wajah saya, nama saya, lalu menghubungi beberapa orang untuk meminta pesan. Untuk orang itu menghubungi saya. Selain nomor HP, nomor WA juga pernah ada yang mengcloning gitu, Facebook saya, pakai wajah saya, pakai ya semua itu nama saya. Akhirnya banyak orang lalu memberitahu saya bahwa Facebook saya itu di-cloning ya, dibaca orang. Jadi banyak orang itu menggunakan topeng-topeng di tengah dunia maya saat ini karena memang ingin memalsukan dirinya, tidak mau dikenali di dalam dunia. Namanya kan dunia maya, dunia tidak kelihatan. Orang bisa menampilkan 1000 wajah di situ. Kadang-kala dia bisa menjadi laki-laki, kadang-kala dia bisa menjadi perempuan, ya. Karena memang semua serba tak nyata. Sekarang ini banyak orang yang menawarkan aplikasi-aplikasi untuk kencan secara virtual, ya. Yang kita tidak tahu kencannya itu sungguh-sungguh dia, kalau saya laki-laki dia itu sungguh-sungguh perempuan atau perempuan jadi-jadian, kan kita nggak tahu juga, gitu ya. Sekarang itu serba aneh-aneh sekarang, di mana dunia maya, media sosial itu di satu sisi itu membantu kita meningkatkan relasi jejaring, tetapi juga ada dimungkinkan dan banyak kemungkinan bahwa orang itu menggunakan media sosial untuk bisa mencari keuntungan. Caranya bagaimana? Ya menggunakan banyak topeng, banyak nonim di dalam dunia maya. Maka ketika kita melihat dunia kita saat ini, ya banyak orang akhirnya itu merasa dirinya, banyak orang itu bersembunyi di balik media sosial itu, ya. Dia tidak menunjukkan siapa jati dirinya sesungguhnya, dan itu sungguh-sungguh bertolak belakang dari seperti apa yang kita perlukan hari ini, bahwa hati kita itu adalah hakim utama ketika kita mengatakan atau bertindak atau melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dikatakan oleh hati kita. Karena hati kita itu senyatanya memang jujur, ya, apa adanya, memberitahukan tentang siapa diri kita sesungguhnya.
Maka di tengah dunia kita yang cair ini, ya, hati kita yang kadang-kadang menjadi gamang, menjadi bimbang juga, ya. Ketika di zaman ini sering mengalami kebingungan dan keterpecahan, kita seringkali kehilangan prinsip batin karena banyak informasi, banyak budaya-budaya konsumtif, ya, pragmatis, hanya memikirkan hari ini, sehingga ada kecenderungan dari kita untuk kehilangan jati diri kita karena budaya orang suka pakai uang, ya. Orang mudah bosan, budaya konsumtif, pragmatis itu artinya apa yang berguna untuk saya, kalau tidak berguna ya saya buang. Dikuasai oleh ketergesaan dan dibombardir oleh teknologi. Jadi hati kita juga dibuat gampang dengan dunia yang begitu cair, banyak informasi yang kita terima yang seringkali membuat kita mudah untuk menghakimi, mudah untuk membentuk persepsi, dan akhirnya membuat penilaian yang salah, membuat kita kehilangan jati diri kita karena budaya ini yang pakai uang. Misalnya, contohnya dunia yang cair ini, ketika misalnya beberapa hari yang lalu di Palembang ini kan sedang menjadi trending topik, ya, soal itu, ya, daging rendang yang hilang. Ketika Willy Salim itu menyelenggarakan makan besar di pelataran BKB, ya, Benteng Kota Besar, tiba-tiba daging rendangnya itu hilang. Lalu di situ muncullah itu narasi-narasi yang menghakimi orang-orang Palembang, ya, dengan kata-kata yang menyakitkan, ya. Palembang misalnya tidak pernah makan daging dan lain sebagainya. Akhirnya lalu memunculkan penghakiman dari pihak kita untuk menyalahkan Willy Salim yang tidak mengkoordinir semuanya dengan baik. Akhirnya bisalah terjadi perebutan seperti itu, perebutan daging, dan akhirnya sebelum daging itu dibagikan sudah habis direbut oleh mereka. Lalu dari pihak Palembang di sini, dari Kesultanan Palembang, membuat kutukan untuk Willy Salim, tidak boleh lagi pergi ke Palembang. Lalu ada tokoh-tokoh lain yang memang mengecam tindakan Willy Salim yang tidak mengkoordinir peristiwa makan besar. Lalu akhirnya pemerintah Kota Palembang untuk membersihkan citranya, akhirnya tanggal 27 kemarin itu mengadakan makan besar juga. Dengan tertata dengan baik, dibuat orang-orang untuk orang bisa antri, tetapi akhirnya juga menjadi rusuh juga. Akhirnya rusuh juga. Awalnya ingin membersihkan nama Palembang, ketika yang viral itu malah, yang ketika sudah disusun dengan baik, itu malah akhirnya menjadi rusuh, ya, jadi viral lagi kan. Semakin afirmasi orang mengatakan bahwa Palembang itu rusuh. Hilang itu karena diborong itu. Ya. Jadi pada awalnya Willy Salim itu membuat makan besar, lalu sebelum itu diserahkan kepada mereka, orang-orang yang datang itu makanan sudah habis duluan, sudah dirampok duluan. Plastikin. Dirampok duluan. Ya. Lalu akhirnya pemerintah kota mengadakan makan besar untuk membersihkan nama buruk itu. Tetapi ketika semua sudah direncanakan, sudah dikoordinir, tetap saja itu, ya, akhirnya itu juga rusuh juga, ya. Itu namanya krisis daging. Padahal ya memang tidak semua orang Palembang seperti itu, ya. Oknum lah, oknum.
Tetapi memang tempatnya kalau membuat acara di Benteng Kota Besar itu ya banyak harus dipikirkan 2-3 kali kan, di sana juga rawan ya tempatnya. Tempat terbuka kan? Maka dunia kita sangat cair ya, apa yang terjadi di tempat ini akan bisa dengan cepat itu akan diketahui oleh saudara-saudari kita di tempat lain. Ketika melihat fenomena rendang hilang sebelum diserahkan oleh pemiliknya, itu menjadi viral ya, lalu menjadi menghakimi bahwa orang Palembang itu rakus, orang Palembang itu tidak tahu aturan, orang Palembang itu keras dan sebagainya. Itu banyak mengatakan seperti itu. Maka di satu sisi dunia cair dalam media sosial itu bisa membawa efek baik, tetapi di sisi lain ketika melihat bahwa dalam media sosial juga banyak orang itu dengan mudah menuliskan kalimat-kalimat yang tidak baik, dan banyak orang lalu mengafirmasi tanpa melihat realita kenyataan yang ada. Misalnya dalam beberapa hari yang beberapa bulan yang lalu ya, ketika ada peristiwa Bojes dan siapa itu orang Sulawesi, dia akan merantau ke Kalimantan, dia orang Bugis, orang Sulawesi. Ketika mau merantau ke Kalimantan, dia itu ditarik sama pacarnya itu ya. Tidak boleh meninggalkan dia untuk merantau ke tempat jauh. Akhirnya nggak jadi. Kapten dari kapal itu menunda keberangkatan hanya karena menghargai gitu ya. Si Bojes namanya Bojes dan sama perempuan namanya Nia gitu ya. Dan tidak jadi berangkat kan ya. Akhirnya si laki-laki itu tidak jadi, lalu menjadi viral, dan ketika viral banyak orang menghargai cintanya Bojes, cinta terusnya Bojes kepada pacarnya itu, lalu banyak orang membantu untuk membelikan banyak hal untuk proses pernikahannya. Banyak orang yang membantu untuk menyelenggarakan pesta besar hajatan pernikahannya. Semuanya dibantu oleh banyak orang. Itu orang Indonesia ya. Pernah juga dibahas dalam salah satu channel YouTube itu ya. Orang Indonesia itu mudah untuk berbelas kasih, berbuat baik, tetapi pada saat yang bersamaan juga sangat mudah untuk mencaci orang. Switch-nya itu sangat cepat sekali, switch-nya. Ya. Pada saat tertentu dia itu bisa dengan mudah bermurah hati. Contohnya ketika ada Bojes sama itu, banyak orang lalu memberikan donasi uang, barang, perlengkapan untuk seserahan itu, lalu pesta pernikahan itu mereka nggak mengeluarkan uang sama sekali. Banyak orang sudah membantu, bahkan mereka kelebihan. Bahkan Bojes juga sudah mendapatkan pekerjaan tetap, nanti akan dibiayai tunai haji dan seterusnya. Banyak orang lalu berbondong-bondong berbaik hati kepada pasangan. Jadi ketika kita melihat situasi seperti itu, ya hati kita kadang-kala gampang ya. Mana ini yang penting? Mana yang sejati? Karena seringkali hati kita dibuat terombang-ambing melihat situasi yang tak pasti. Apalagi kita selama sejauh saat ini ya, banyak diri kita itu dipenuhi dengan berbagai macam informasi dari media sosial, sehingga membuat hati kita gampang untuk memilah dan memilih mana yang terbaik untuk hidup kita, mana yang tidak baik untuk diri kita. Karena begitu banyak informasi yang kita dapatkan. Dunia kita budaya yang mudah pakai dan uang, konsumtif, hanya memikirkan diri sendiri. Maka kita kehilangan jati diri kita ketika kita sudah terkontaminasi, banyak terpengaruh hal-hal di dunia saat. Maka dalam proses retret di sini, ketika kami mendampingi para siswa-siswi dari SD, SMP, dan SMA, mereka tidak hanya dididik untuk bagaimana berdoa, tapi juga karakter mereka, karakter untuk menghargai orang, karakter untuk bisa
mandiri ketika ada saat di mana kami mengevaluasi kamar-kamar mereka yang berantakan itu adalah saat di mana kami juga ingin membentuk jati diri mereka yang tidak hanya mengandalkan diri mereka kepada orang lain atau hanya wah ini kan tugas orang lain bukan tugas saya kan saya sudah membayar seringkali kan seperti itu ya yang menjadi alasan karena saya sudah membayar maka saya bisa silakan saja menggunakan sarana yang ada. Maka dalam situasi yang seperti itu orang itu tidak mau menghargai orang lain dan kita perlu kembali melihat hati kita dan bentuk hati kita. Nah, dunia media sosial juga diterangkan dalam ensiklik Dilexit Nos ini. Dunia media sosial itu kan menggunakan logika algoritma. Algoritma itu bisa menangkap pola pikir dan keinginan kita. Pikiran dan keinginan mudah diprediksi dan dengan demikian mampu dimanipulasi. Contohnya, algoritma itu adalah ketika kita membuka YouTube misalnya, membuka YouTube tentang mancing mania. Saya suka juga itu melihat channel YouTube itu mancing tentang mancing. Beberapa saya lihat. Maka ketika saya membuka YouTube itu, yang muncul pertama kali itu tentang mancing, tentang mancing. Atau ketika saya juga suatu kali membuka YouTube-nya Romo gitu ya, yang dari Romo Eko. Tentang Oh, yang OSC juga, Romo Bayu. Oh ya. Yang KitKat. Ya. Maka yang selalu muncul adalah itu, apalagi kalau kita sudah subscribe, yang muncul selalu ya itu. Nah, media sosial kita, handphone kita, bisa menangkap siapa diri kita dari seberapa sering kita menggunakan media sosial kita dan kita sering membuka channel apa, YouTube apa, TikTok apa. Jadi media sosial kita itu sudah bisa menangkap ya, pola pikir kita, keinginan kita, dan itu juga akhirnya merambat kepada hal-hal yang lain ya. Karena kita sering membuka itu apa tentang mancing, maka iklan-iklannya adalah tentang alat mancing ya. Ketika kita membuka Tokopedia, membuka Shopee gitu ya, yang muncul adalah hal-hal yang terkait dengan mancing ya. Sudah terkoneksi langsung ya antara apa yang kita buka di YouTube itu langsung terkoneksi dengan belanja online ya, dan iklan-iklan yang ada. Nah, walaupun algoritma adalah otak ya, atau pola pikir dalam dunia digital itu bisa menangkap pola pikir dan keinginan kita dan mengarahkan keinginan-keinginan kita. Tidak demikian halnya dengan hati. Hati tidak bisa ditangkap oleh algoritma. Maka ini adalah celah yang baik bagi kita untuk sebagai manusia yang utuh, yang penuh, bahwa karena itu pun algoritma sudah bisa menangkap pola pikir otak kita, keinginan kita, tetapi dia tidak bisa menangkap emosi kita, yang menangkap hati kita. Masyarakat yang didominasi oleh narsisme dan egoisme akan semakin menjadi masyarakat yang tanpa hati. Kita menjadi diri kita sendiri hanya bila kita mampu untuk mengenal orang lain, sementara hanya mereka yang dapat mengenal dan menerima diri mereka sendiri yang akan mampu berjumpa dengan orang lain. Jadi kalau kita, intinya adalah, maksudnya adalah ketika kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, sudah menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, maka kita akan bisa berjumpa dengan orang lain, berrelasi dengan orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kita belum selesai dengan diri kita, belum berdamai dengan diri kita, maka kita juga bisa dipastikan kurang mampu berjumpa
dan berrelasi dengan orang lain. Maka apakah betul masyarakat kita itu masyarakat yang tanpa hati? Maka kita lihat dalam diri kita. Apakah kita menegaskan itu atau menegasi itu ya? Narsisme itu dari kata narsis, ada seorang tokoh Yunani ya, dia namanya Narcissus. Dia seringkali terpesona dengan wajahnya. Dia seringkali melihat, kisahnya kan seperti itu ya. Dia seringkali mengagumi wajahnya dan dia selalu mencari sungai yang jernih untuk melihat wajahnya dan mengagumi dia. Dan akhirnya dia terperosok ke dalam sungai yang dalam dan akhirnya dia tidak bisa kembali lagi. Nah, ketika masyarakat itu dikuasai oleh narsisme, artinya hanya fokus pada aku, pada keinginanku, maka inilah yang menurut saya menjadi penyebab mengapa ketika masyarakat kita itu budaya antrinya itu sangat rendah ya. Contohnya ketika kemarin pembagian rendah gitu ya. Kalau misalnya ada antrian yang tertib itu ya, maka akan banyak orang akan bisa mendapatkan tanpa berdesak-desakan, tanpa ada yang terbuka. Tetapi karena memang semuanya itu egois ya, pengen cepat dapat tanpa harus antri lama, akhirnya ya terjadilah seperti itu ya, perebutan seperti itu. Maka kita bersyukur bahwa dalam gereja kita itu sudah membiasakan budaya antri ketika komuni ya. Sejak kecil kita sudah terbiasa antri kan, untuk berkat ini batok ya, harus antri ya. Menerima komuni itu harus antri. Itu kan pendidikan dasar yang dimulai dari gereja supaya kita tidak egois. Supaya kita tidak egois, tetapi juga mau menghargai, menghormati orang lain. Maka dari kebiasaan kecil seperti itu saja, gereja kita sudah bisa menawarkan suatu karakter yang baik, budaya antri, supaya kita bisa menyingkirkan egoisme, ya, narsisme. Kalau antri ngaku dosa lah, murah hati lagi. Kamu dulu aja deh, kamu dulu aja. Dia malah terakhir ya. Seperti paus datang itu kita Ya. Antri di kamar mandi toilet. Paus datang ya, Sampai di di BPK. bisa tertib. Waduh, tertib. Bahkan saudara-saudari kita yang lain yang non-Katolik itu terheran-heran. Ribuan, puluhan ribu orang kok bisa tertib ya masuk Sampah, ke ya. Sampah juga bersih. Luar biasa. Itu didikan gereja Katolik gimana luar biasa. 10 salam Maria Pak. Ya, luar biasa. Bisa mengkoordinir semua umat di satu negara Indonesia dari berbagai kelompok dan itu bisa berjalan dengan satu lancar. pun tidak berbincang heran. Antri ya. Itu sungguh pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, kita belajar dari Bunda Maria, yang mana Bunda Maria itu melihat segala sesuatu dengan hatinya. Kita ingat dalam misalnya Maria itu menyimpan semuanya itu dalam kalimat ini ya, dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19. Maria menyimpan semuanya itu dan merenungkannya dalam hati. Kata-kata yang menurut saya menarik ya, yang juga dikutip dalam TN Lexis Nos ya, bahwa Maria menyimpan semua kata-kata dari Simeon ya, dan juga menyimpan semua kata-kata dari malaikat Tuhan dan menyimpannya dalam hati.
seperti yang dialami oleh Bunda Maria, ternyata hati itu mampu menyatukan kepingan-kepingan, ya. Mampu menyatukan serpihan-serpihan peristiwa dalam hidup kita. Ya. Misalnya, mengapa kok saya bisa akhirnya memilih sebagai imam? Ketika saya melihat ke belakang ada serpihan-serpihan itu yang ketika saya satukan, itu oh ya benar memang. Akhirnya bisa simpulkan bahwa mengapa saya memilih cara hidup saya sebagai seorang imam, karena melihat dengan hati, gitu ya, serpihan-serpihan sejarah yang di masa lalu, ingatan-ingatan akan semuanya itu, lalu membuat saya bisa menyimpulkan bahwa akhirnya mengapa saya bisa memilih menjadi seorang imam. Dan serpihan-serpihan pengalaman di masa lalu itulah yang juga menjadi ingatan saya untuk juga memahami rencana panggilan Allah itu dalam perspektif yang lebih luas seperti pengalaman dari kita. Sehingga pengalaman Tuhan yang mengasihi saya di masa silam itu membuat saya yakin bahwa perjalanan hidup saya ke depan juga akan mengalami hal yang sama. Tuhan akan menyertai saya. Pengalaman Bunda Maria sangat jelas di situ ya, bahwa Bunda Maria melihat segala sesuatu dengan hatinya. Dia mampu berdialog dengan hal-hal yang dia alami, dengan merenungkannya di dalam hati, memelihara ingatan akan peristiwa itu, dan memahaminya dengan perspektif yang lebih luas. Sama kan Bunda Maria ketika di akhir hidup Tuhan Yesus, ketika dia memangku tubuh Tuhan, dia juga berpikir dalam hatinya, apa maksud Tuhan? Di mana Tuhan pernah bersabda kepadanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dia disebut yang kudus dari Allah, kuasa dari tahta Bapa leluhurnya akan ada dalam dirinya. Tetapi mengapa sekarang anakku justru mati dengan cara yang tidak wajar? Mengapa saya katakan tidak wajar? Karena Yesus wafat, dibunuh, disalib. Pada masa itu disalib adalah untuk hukuman para penjahat kelas berat. Maka Maria sebagai ibu itu ketika dia menerima tubuh Tuhan yang sudah lemas itu, yang tidak bernyawa itu, dia juga berpikir dalam hati, apa maksudnya? Dia mengalami seperti itu. Hatinya pedih, perih. Tetapi ketika dia melihat itu dalam perspektif yang lebih luas, ada harapan yang muncul. Ketika Bunda Maria mengajak para rasul yang lain untuk menantikan penolong yang lain, itulah tanda harapan dari Bunda Maria bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka. Jadi dari kalimat ini ada dua kata yang bisa kita renungkan. Hati kok berpikir. Berpikir itu namanya dengan otak ya. Ketika kan kita berpikir dengan otak ya. Tapi kok ada hati kok bisa berpikir. Ya, sama dengan melihat dengan mata hati ya. Melihat dengan mata hati. Berkata-kata dengan lidah. Mendengar dengan telinga. Tetapi kok hati berpikir. Maka ensiklik ini bukan tanpa alasan mengapa memunculkan kata hati berpikir. Dari kalimat ini, kalimat Maria menyimpan semuanya itu dan merenungkannya dalam hati itu, artinya hatinya berpikir, merenungkan maksud Tuhan itu apa. Ini penjelasannya. Kata kerja Yunani ya,
simbalein atau simbol kata merenungkan, ya, mengacu pada konsep menyatukan dua hal dalam pikiran seseorang dan merenungkannya dalam dialog dengan diri sendiri. Jadi ketika Bunda Maria itu merenungkannya, ada dialog yang hidup. Misalnya tadi saya katakan, ketika Bunda Maria menerima tubuh Tuhan di bawah salib, dia sedang berpikir dengan hatinya, karena dia sedang menyatukan dua hal dalam pikiran, merenungkannya dalam sebuah dialog dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Apa maksud Tuhan? Tapi Maria tetap mengatakan di bawah salib, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Kata-kata itu sebagai suatu keyakinan bahwa Bunda Maria melihat segalanya dalam perspektif yang lebih luas, walaupun ketika menerima jenazah Yesus, anaknya, darah dari darahnya, daging dari dagingnya, tubuh dari tubuhnya itu, dia merasa sangat perih dan pedih. Karena tubuh Tuhan Yesus itu ya diambil dari tubuhnya Maria, ya. Karena memang tidak ada gen laki-laki yang masuk dalam tubuh Maria. Maka daging yang dikenakan oleh Allah Putra itu adalah daging darah dari Bunda Maria. Maka ketika merenungkan peristiwa ini, hati yang berpikir itu artinya seperti dialami oleh Bunda Maria ketika dia menerima tubuh Tuhan, jenazah Tuhan itu, dia merenung dalam dirinya, merenungkan dalam hatinya, dan ada dialog dengan dirinya sendiri. Apa maksud Tuhan terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Apa maksud Tuhan untuk saya? Dan apa rencana Tuhan untuk saya? Lalu kata menyimpan, gitu ya, menyimpan segalanya dan merenungkan dalam hati. Menyimpan itu apa yang disimpan oleh Maria? Yang disimpan Maria bukan hanya ingatan tentang apa yang telah ia lihat dan dengar, tetapi juga hal-hal yang belum ia pahami. Hal-hal yang belum ia pahami, hal-hal itu tetap ada dan hidup dalam ingatannya, menunggu untuk disatukan di dalam hatinya. Ketika dia menerima jenazah Tuhan, dia belum bisa memahami apa yang Tuhan mau. Tapi pada akhirnya Bunda Maria bisa menangkap kesatuan utuh dari rencana Tuhan, bahwa Yesus putranya wafat dan bangkit supaya bisa menebus semua orang yang percaya dan datang kepadanya. Jadi ketika Bunda Maria itu wafat dan akhirnya naik ke surga mulia, itulah rencana Tuhan. Pada saat Maria mengalami kesedihan itu, menerima tubuh, menerima jenazah Tuhan itu, hatinya perih dan pedih, dan dia belum bisa memahami apa maksud Tuhan. Dia mengalami, dan akhirnya pada saat di mana mereka itu disatukan lagi. Semua serpian peristiwa itu disatukan dalam hati. Kembali ke algoritma tadi ya, sebagai pola artificial intelligence, di mana ada satu celah supaya kita bisa menyelamatkan kemanusiaan kita di era kecerdasan buatan artificial AI, di mana kita perlu membuat puisi dan hidup dalam cinta. Maka dulu ketika kami sebagai seminaris, ketika tidak bisa menjawab soal esai matematika, lalu diisi dengan puisi, ternyata sudah lebih awal kami melaksanakan perintah dari Bapak Paus. Ternyata puisi dan cinta itu bisa menyelamatkan kita,
kemanusiaan kita dari kecerdasan artifisial. Maka nostalgia kita di masa lalu, apa yang kita rasakan, di mana dulu kita masa kecil pernah masak-masakan, ya, pernah tembak-tembakan, gitu kan, pernah mancing di tegalan sawah. Itu pengalaman saya dan pengalaman saudara-saudara. Mencuri buah tetangga. Mencuri buah tetangga. Kenangan-kenangan itu tidak bisa ditangkap oleh algoritma atau pola pikir AI. Ya. Semuanya itu tersimpan dalam hati kita. Tidak akan bisa ditangkap oleh algoritma. Kalau iya nggak punya perasaan, kalau ditanya apa Ya. kabar, maaf saya tidak punya perasaan. Itulah yang seringkali menjadi kekhasan kami kalau tinggal bersama dengan para romo yang sudah sepuh, ya. Mereka cerita tentang nostalgia mereka, masa lalu mereka, masa kecilnya suka nyolong gitu apel, ya. Itu kisahnya Romo Laton, ya. Dia mencoba menyolong apel, ya. Minum susu sapi langsung dari sumbernya, ya. Di mana? Iya, dia Itu pasti cerita dengan laku. sangat bangga gitu ya, bahwa dulu masa kecilnya ketika diceritakan berkali-kali, ya, dia pernah nolong apel tetangga, lalu di bawah apel itu ada, jadi sengaja itu pemilik apel itu, pemilik pohon apel itu mengikat anjing di bawah pohon itu karena di atas itu masih ada Romo Laton. Diceritakan dengan sangat jelas. Jadi akhirnya itu apel yang dia ambil dari pohon itu dimasukkan ke dalam bajunya ini, ya, diceritakan dengan sangat jelas. Jadi apelnya yang dia petik itu untuk melempari anjing-anjing. Akhirnya dia turun tanpa membawa apel. Kepala bahagia di sana. Jadi itu nostalgia, kenangan-kenangan bersama dengan romo-romo yang sudah. Jadi algoritma itu tidak bisa menangkap perasaan kita, tidak bisa menangkap isi hati kita. Maka mari kita kembangkan rasa hati kita dengan membuat puisi, dengan mencintai pengalaman-pengalaman, mencintai, ya, kita bisa meningkatkan humaniora dengan mungkin merawat tanaman, dengan memelihara anjing atau burung, ya, dengan misalnya Pelihara berbela ikan. rasa Nggak bisa. dengan orang lain, membantu orang lain, ya, mendengarkan cerita anak-anak ketika sebagai guru, itu kan kisah-kisah mereka kan kadang-kadang juga menyedihkan, ya, ketika orang tuanya ada yang bisa, ketika orang tuanya itu tidak rukun, maka saudari semua bisa mendengarkan mereka, itu kan bisa meningkatkan rasa hati kita untuk berbela rasa. Maka itu itulah yang tidak bisa ditangkap. Nah, dikutipkan juga dalam Dilexis Nos, ya, tapi di sini kita tuliskan GS, ya. Dikutipkan oleh Paus kita dalam ensiklik ini bahwa mengapa Paus bisa mengatakan bahwa dunia sedang kehilangan hati, karena memang melihat ini, ya, situasi dunia kita dilatar belakangi dengan situasi perang dua negara. Yang kelihatan dua negara, tapi yang bantu satu negara itu banyak sekali, ya. Ukraina itu kan banyak problem. Jadi ketika melihat situasi perang itu, hati kita itu tergugah, seharusnya itu kan tergugah ketika melihat baik itu di pihak misalnya Ukraina maupun di pihak Rusia. Ketika misalnya merenungkan ada seorang wanita yang cucunya itu mati, maka itu sudah bisa menumbuhkan rasa hati untuk merasakan sesuatu di situ. Saya bacakan di sini. Kita hanya perlu melihat dan mendengarkan para wanita lanjut usia dari kedua belah pihak, dari pihak yang berperang itu. Sungguh memilukan melihat mereka menangisi cucu-cucu mereka yang terbunuh
atau mereka sendiri berharap segera mati setelah kehilangan rumah mereka, rumah tempat mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Para wanita itu yang sering menjadi pilar kekuatan dan ketangguhan di tengah kesulitan dan perjuangan hidup, sekarang di penghujung hari-hari mereka bukannya menikmati ketenangan hidup, sebaliknya justru mendapatkan kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan situasi yang memalukan dan tragis ini. Melihat para wanita tua menangis dan tidak merasa bahwa hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditoleransi adalah tanda dari dunia yang semakin tidak punya hati. Kalau kita bisa memberikan contoh lain, mungkin ada banyak yang selain ini, bahwa apa dunia kita sudah kehilangan hati ketika misalnya netizen, orang-orang Indonesia kan dulu, orang-orang Indonesia itu terkenal ramah ya, terkenal ramah, suka menolong ya. Ketika orang-orang datang ke tempat kita, mereka selalu mengatakan orang Indonesia itu adalah orang yang ramah, orang yang murah hati, orang yang baik. Setidaknya itu juga yang dikatakan oleh Pater Jenderal. Dari semua Pater Jenderal yang datang ke Indonesia, mereka selalu mengakui umat Indonesia itu sangat murah hati. Bersyukurlah bahwa kalian punya umat yang murah hati. Selalu mengatakan seperti itu. Tetapi di lain sisi, ketika kita melihat media sosial kita, banyak komentar-komentar netizen itu, wah betapa Sadis. bertolak belakang gitu ya. Katanya orang Indonesia itu murah hati, baik hati, tapi ketika melihat komentar-komentar itu sadis-sadis. Seolah-olah mereka tidak punya hati. Kata-katanya ketus, kata-kata mafia itu mudah dituliskan dengan jari jempol mereka. Maka kita perlu juga melihat dalam hati kita. Jangan sampai kita juga kehilangan. Apa yang bisa kita buat untuk bisa semakin hati kita itu bisa berbicara. Sebentar, Mak, tadi kok yang hanya para wanita ya? Nah, Mendengarkan para wanita lanjut usia. tidak ada para laki-laki ya. Laki-laki berperang yang menangis wanita. Kan kita Laki-lakinya kemana? Kan kita hanya perlu melihat dan mendengarkan para wanita lanjut usia dari kedua belah pihak. Oh, karena cowok-cowoknya ikut perang itu. Ya, laki-laki sedang berjuang. Ini salah satu contoh. Perempuan-perempuan aja. Memang kita perlu melihat misalnya ada banyak korban yang meninggal, ada banyak perdagangan manusia yang trafficking, ada banyak perdagangan itu yang senjata-senjata. Itu bisa menggerakkan hati kita untuk bisa mengatakan bahwa dunia sudah tidak punya hati. Tapi ini kan salah satu peristiwa saja ya. Di kedua belah pihak itu semua, kalau namanya perang itu ya semua dirugikan ya. Maka di satu sisi wanita ini, di wanita misalnya simbah-simbah yang ada di Ukraina dan juga simbah-simbah yang ada di Rusia itu sama-sama kehilangan. Ketika melihat situasi seperti itu, apakah hati kita itu terbuka tidak melihat situasi seperti itu? Ya harapannya sih segera bisa berdamai, tidak ada perang lagi. Tetapi kan ini tidak mudah ya, untuk menghentikan perang. Karena ada egonya masing-masing. Yang satu nggak mau berhenti, yang satu pengennya terus gitu ya. Sedang tawar-menawar itu bisa berhenti perang. Ini kan sebenarnya masih berperang gitu ya. Hanya tidak terupload ya. Yang jalur Gaza itu kan juga. Ya. Jalur Gaza. Jadi pertanyaannya adalah apakah saya memiliki hati? Ya, saya yakin bahwa kita sudah hatinya bolong semua ya. Hatinya sudah bolong semua. Gitu ya. Sebagai kompanya misionaria del Sacro Cuore, itu semua kita tentunya memiliki hati. Hati yang berbela rasa,
hati yang memelihara, hati yang bisa merasakan kebutuhan orang lain. Maka ketika saya masuk rumah retret ini, saya punya cita-cita supaya rumah ini ramah untuk difabel, ramah untuk orang-orang tua, para suster romo yang sudah sepuh, yang baik tersebut. Nah, maka proyek utama saya ketika di sini ya, misalnya salah satu contoh adalah mengurangi ram-ram mata-mata tingkatan gitu ya. Tangga. Maka beberapa tempat sudah saya buat landai di sana maupun di sana. Jadi semua dulu kan banyak itu ya, ada jalan yang bertingkat. Jadi sekarang sudah ada di samping rektor sudah dibuat trek jalan untuk kursi roda. Sehingga mengapa muncul seperti itu? Karena memang berangkat dari pengalaman ya. Karena saya tinggal bersama dengan Romo Lanton, kalau tinggal bersama dengan Romo Lukasik, mereka sangat kebingungan ya. Ketika misalnya ada acara di sini, kami kesusahan untuk membawanya. Kursi roda. Terus bagaimana caranya kursi rodanya itu bisa tetap digunakan dalam kondisi ada banyak perang-perang jalan. Maka akhirnya muncullah beberapa tempat itu memang bisa dilewati untuk kursi roda dan juga orang. Nah, yang rumah sini kurang tuh tangganya, kurang apa buat kalau bawa koper. Oh iya. Itu kalau lantai 2 memang ya, untuk yang sehat-sehat. Lalu juga kamar mandinya itu kita lihat, wah kamar mandinya ini juga agak-agak ngeri juga karena dia kan apa klosetnya tuh pakai apa? Ada Agak tinggi, agak tinggi banget dan agak sempit gitu, harus benar-benar apa hati-hati banget itu. Ya, hati-hati banget untuk lainnya. Jadi memang berangkat dari situasi itu, apakah kita memiliki hati yang bisa mendengarkan orang lain dan juga mau mendengarkan masukan dan. Nah, ini sebagai pertanyaan refleksi kita. Panjang ya. Who am I? Di mana sekarang hatimu? Nah, di mana sekarang? Apakah di sini, atau di situ? Di mana hatimu? Siapa saya sebenarnya? Apa yang saya cari? Arah pilihan dan tindakan saya kemana? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya mengarahkan pada satu titik, yakni kita masuk ke kedalaman hati kita. Tadi kita belajar dari pengalamannya Bunda Maria, pengalaman Bunda Maria di mana dia itu ingin mendengar dari perintah Tuhan, mendengar dari pewartaan Tuhan, dan dia akhirnya menyimpan semuanya itu dan merenungkannya dalam hatinya, dan akhirnya bisa menyatukan semua peristiwa itu di dalam hatinya. Maka ketika kita merenungkan beberapa poin ini, akan bisa menghantar kita kepada hati kita, ke kedalaman hati kita. Siapa saya sebenarnya? Apa sih yang saya cari di dunia ini? Apakah status, nama, uang, jabatan, atau apa? Apakah arah hidup saya, arah pilihan dan tindakan saya? Saya memilih itu untuk apa? Ketika saya bertindak sesuatu, mengapa saya memilih tindakan ini? Mengapa dan untuk tujuan apa saya ada di dunia ini? Ini pertanyaan yang sangat luas ya, yang bisa kita renungkan sepanjang hidup kita. Bagaimana nanti saya menilai hidup saya ketika sudah berakhir? Jadi maksudnya berakhir apa? Berakhir maksudnya udah hidupnya gitu, finish. Dulu ketika saya di seminari, ketika kelas 4 gitu ya, ada sesi di mana kami membuat sambutan. Kata sambutan
yang sekiranya nanti akan dibacakan ketika kami meninggal. Jadi kami membuat PR, Romo memberikan PR untuk membuat. Jadi ketika nanti kamu meninggal, kamu menginginkan orang lain itu mengatakan apa tentang kamu, dan kamu harus berbuat sekarang. Jadi itulah dari kata-kata ini saja kita bisa memunculkan pengharapan kita, harapan kita ke depan. Nah, Romo buatnya apa waktu itu? Romonya saya buatkan rahasia. Rahasia dong, kalau dengan sendiri. Makna apa yang ingin saya dapatkan dari semua yang saya jalani? Siapa diri saya di hadapan orang lain? Siapa saya di hadapan? Silahkan ini bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan reflektif yang bisa membuat para saudara semua sampai